Salam sejahtera bagi kita untuk semua. Perkenalkan nama saya Samuel Epitego dengan bernim 19210970 kelas 195A06. Sistem informasi untuk saat ini semester 5. Nah, di sini saya akan mau mengerjakan tugas yaitu dengan bermata kuliah Teknologi Web Service pada slide 67 atau di sini bisa kita lihat ini ada 70. Nah, di sini kita akan melakukan tahap pengujian pada tabel, yaitu tabel role, user, dan juga motivasi. Jadi yang akan kita lakukan adalah yang pertama untuk mendownload Pigenesia filenya. Linknya sudah kita klik kanan. Nah, di sini linknya sudah tersimpan pada Google Drive. Kalian tinggal download saja. Di sini saya close lagi. Setelah itu, nah, file yang kita download bisa kita langsung copy atau cut, itu terserah kalian. Lalu kita tempelkan di exam TV, ATDocs, dan langsung kita klik paste. Nah, jika kita sudah klik paste, maka yang akan kita lakukan adalah klik extract here. Kita tunggu. Nah, di sini sudah terbuka. Setelah kita sudah mengekstrak, yang kita akan lakukan adalah membuka exam PP kita, aplikasi ini. Nah, kita klik start pada Apache dan juga MySQL. Kita sudah klik start. Lalu untuk pada selanjutnya, kita membuka localhost PHP MyAdmin. Nah, di sini kita akan tinggal membuat database Pigenesia. Lalu kita klik create. Nah, sudah terbuat database-nya. Lalu kita klik import untuk mengimport table. Nah, di sini untuk pada di materi yang kita sudah download, filenya sudah tersedia database-nya beserta juga pada tabel. Langsung saja kita klik import. Kita tunggu. Nah, ini sudah berhasil kita masukkan database-nya. Selanjutnya adalah kita membuka kode editor kita. Terserah kalian mau memakai Sublime Text atau Visual Studio Code. Di sini saya akan membuka Visual Studio Code. Untuk langkah selanjutnya, jika sudah membuka Visual Studio Code, alangkah baiknya kita akan cek pada config database PHP. Di sini kita harus memastikan apakah yang kita sudah download file yang tadi sudah terkoneksi dengan database atau tidak. Di sini ada hostname, username root, database Pigenesia. Nah, ini jika sudah seperti ini, maka database sudah terhubung ke dalam config database PHP. Langkah selanjutnya kita membuka materinya lagi, modul kalian masing-masing. Nah, jadi yang untuk pada tahap pengujiannya yaitu pengujian get, post, put, dan juga delete. Di sini ada terdapat 3 table. Jadi yang 3 table ini kita akan melakukan pengujian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk pada langkah selanjutnya, kita membuat sebuah controller. Yang pertama, kita membuat controller motivasi. Nah, jadi
bagaimana kita akan membuat sebuah controller motivasi di indeks get, seperti get, post, put, dan juga delete. Nah, kalian tinggal membuka yang sudah di-download pada materinya, yaitu reserver. Jika kalian sudah mengerjakan reserver, kita klik ini saja, atau kita bisa membuka dari Visual Studio Code. Kita tunggu. Nah, kita pilih open folder. Kemudian kita pilih, nah ini dia. Jadi untuk pada reserver ini, controller yang kita ambil itu yaitu res member. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya ini kita ambil, kita klik copy. Kemudian, nah ini jika sudah seperti ini, kita close saja. Kita close. Kemudian kita tempelkan pada controller motivasi. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal klik save. Lalu untuk pada kelasnya kita ubah menjadi motivasi. Nah, jadi yang untuk pada indeks get kita ubah menjadi motivasi. Kenapa kita ubah menjadi motivasi? Karena ini adalah table DB member, yaitu dengan bertable member namanya. Jadi di sini kita ubah menjadi motivasi. Ya, motivasi. Di sini kita klik motivasi. Jadi kita klik motivasi agar kita terhubung dalam database, ke database lalu ke tabel. Tabelnya yaitu adalah tabel motivasi. Seperti itu. Motivasi. Nah, untuk pada data array, kita buka lagi. Nah, di sini tuh ada ID, isi motivasi, ID user, tanggal input, dan tanggal update. Nah, jadi kita perlu kita tambahkan dan kita ubah. Di sini isi motivasi. Isi motivasi, lalu kita paste lagi. Kemudian ada ID user. Kita copy, lalu tempelkan ke sini. Seperti itu. Selanjutnya, tanggal input. Tanggal input. Kita copy. Nah, lalu di sini adalah tanggal update. Kita copy lagi. Nah, jadi kita di sini ubah menjadi motivasi. Ya sudah kita ubah, selanjutnya kita ke index put data array ini, jangan lupa kita copy. Lalu tempelkan ke sini. Nah, kita tempelkan, kita ubah menjadi motivasi. Oh, ini untuk pada indeks get-nya kita ubah jadi motivasi juga. Maaf, di sini kelewatan. Ini juga motivasi. Jadi yang tadi kita copy, kita ubah menjadi motivasi, dari member ke motivasi, agar terhubung ke dalam database, ke table kita juga, yaitu table motivasi. Oke, selanjutnya kita lihat di sini isi motivasi sudah. Selanjutnya yang di delete
Ini juga motivasi. Nah, sudah selesai. Coba kita Ctrl F, kita ketik member, apakah masih ada yang kelewat, kita ubah atau tidak. Nah, sudah tidak ada. Selanjutnya, kita ke bagian membuat sebuah controller user PHP. Kita tempelkan seperti ini. Kelasnya jangan lupa diubah. User seperti ini. Nah, kita lihat tabelnya, isi tabelnya itu apa saja. Di sini ada ID user, nama, profesi, email, password, role ID, is aktif, tanggal input, dan modified. Oke, kita langsung ketik. Ini kita ubah menjadi user. Kita ketik satu-satu aja ya, supaya kita lebih fokus dan juga lebih teliti. Ini user, ini juga user. Nah, jadi yang ini kita juga ubah ID-nya, ID ini menjadi ID user seperti ini. Ya. Oke, sudah. Lalu kita ubah jadi user. Ya, kita ganti jadi ID user. Tadi nama profesi, nama profesi, email. Nah, lalu kita copy lagi arraynya, email, password, setelah password ada role ID juga. Ini kita tambahkan lagi. Kemudian kita klik tulisannya apa ya? Is ACTV. Is ACTV. Nah, selanjutnya ada tanggal input. Ini tanggal input. Ini kita ketik modified. Modified. Betul nggak ya tulisan kita lihat? Modified. Oke, sudah sama. Kita copy. Ya, seperti itu. Selanjutnya, untuk pada metode put, ini kita copy arraynya. Oh ya, ini jangan lupa diubah menjadi user. Ya. Ini ID user,
arraynya kita copy, kita paste, tempelkan ya, masukin. Ini ID user, sama ID user juga. Lalu kita ketik user juga di sini. Nah, kita langsung ke delete ID user, ID user. Ini juga ID user. Ini user. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal buat controller role PHP. Kita copy lagi di motivasi saja, kita copy ini. Kita cek dulu ya apakah masih ada motivasi atau tidak. Nah, ternyata tidak ada, berarti sudah terganti. Nah, sekarang kita akan membuat controller metodenya. Bisa diklik. Oh, seperti ini. Kita buka lagi table role. Sini ada ID dan juga role. Kita ubah. Oh, oh, ya. Kalian tinggal ikutin saja, ikutin saya aja. Takutnya ada yang salah atau gimana. Bisa kalian perlambat video ini. Ini juga akan diupload ke YouTube. Karena ini adalah sebuah tugas, disuruh sama dosennya diupload ke YouTube. Seperti itu. Ini role. Ya, ya. Selanjutnya kita copy. Kita paste. Ini ID. Nah, ini role. Ini role. Nah, jika sudah seperti ini, maka yang akan kita lakukan yaitu mengecek localhost kita, yaitu localhost Veganesia. Kemudian kita klik motivasi. Nah, motivasi sudah muncul. Kita lanjut. User. Oh, di sini user ada kesalahan. Kita akan coba cek. Ini user ada kesalahan. Oh, ini ya ID user. ID user kita coba. Kita coba ini lagi. Ketik. Nah, sudah muncul. Ya, ini yang user sudah muncul. Sekarang kita akan ke role. Nah, error juga akan muncul. Selanjutnya adalah kita melakukan tahap pengujian dengan aplikasi Postman. Kalian tinggal download saja
aplikasi Postman-nya di materi atau di modul juga ada linknya, atau kalian juga bisa kalian klik di pencarian, ketik seperti ini, download Postman. Nah, sini kalian pilih yang paling atas linknya, kemudian kalian download Windows 64-bit, maka ada sebuah notifikasi untuk download pada di sekitar sini. Nah, jika sudah di-download, kalian langsung saja buka. Atau menginstal. Di sini untuk tahap penginstalannya saya skip karena juga nunggunya kadang lama, kadang cepat. Ini sudah muncul pada aplikasi Postman-nya. Yang kita akan langkah selanjutnya adalah kita klik ini, tombol plus, create new collection. Lalu kita pilih ini, auto creation method, session method. Kita coba klik ini. Nah, di sini kita tinggal memasuki ini saja untuk pada metode get. Nah, yang pertama kita klik send dulu. Motivasi. Nah, ini datanya sudah muncul. Bisa kalian lihat di sini ada ID, isi motivasi, ID user, dan juga tanggal input, tanggal update. Ya, hanya 2. Lalu kita akan menggunakan metode post. Kita klik send. Nah, jika tampilannya seperti ini, yang akan kita lakukan adalah klik body. Jadi metode post itu, maaf, kita ulangi lagi ya. Jadi untuk pada metode get itu adalah menampilkan seperti ini, menampilkan isi data. Sedangkan untuk pada metode post itu adalah untuk menambahkan data. Ya, jadi bagaimana caranya untuk menambahkan data? Kita klik body, habis itu pilih menu XWWW from main folder. Ya, di sini kita buka dulu di motivasi, tabel motivasi. Jadi kita akan di sini mau menambahkan contohnya ini adalah ID tadi ada 26, 27, kita klik 28. Nah, selanjutnya ada isi motivasi. Kemudian value-nya apa aja, contoh apa aja. Oke. ID user, ini sama ya, ID user kita buat 1 aja. Selanjutnya tanggal input.
tanggal input, tanggal update. Banyak ya. Tanggal update kita isi apa ya? Gak usah diisi kali ya. Nah, udah. Oh ya, di sini ada tanggal input. Inputnya itu kita misalkan 2022 bulan 10, sekarang tanggal 20. Nah, seperti itu. Kita klik send. Nah, di sini untuk pada klik send-nya sudah muncul. Coba kita untuk menampilkan semua data. Apakah sudah bertambah atau tidak. Nah, ini sudah bertambah ya, 26. Di sini ada ID 26, isi motivasi. Nah, bisa kalian lihat ID-nya sama isi motivasi, tanggal input, ID user. Nah, di sini sudah terhubung ya. Maksudnya bukan terhubung, sudah bertambah. Nah, langkah untuk selanjutnya adalah kita menggunakan put. Nah, jadi put ini adalah untuk mengubah data atau update data. Yang akan kita lakukan adalah kita ubah nih. Tadi kan tahunnya kan tahun 2022. Ya kan? Tahun 2022. Sekarang kita ubah jadi tahun misalkan ini aja deh 1945 gitu kan. Bulannya 08 bulan 8. Nah iya, contohnya ini. Terus ID usernya kita ubah menjadi 2. Isi motivasi kita isi Merdeka. ID-nya kita buat jadi 30. Coba kita akan klik send. Datanya akan berubah atau tidak. Nah, ini hasilnya 0 nih. Berarti ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di kodenya tersebut, di bagian motivasi, coba kita keput. Nah, ini masih dalam keadaan post. Ini masih keadaan post. Jadi ini kita post yang ini pada index put, di bagian motivasi kita ubah. Di user sama role ini kita ubah juga. Mungkin yang put kita ubah menjadi put yang post ini. Ingat ya, index put kita ubah menjadi put juga. Soalnya ini post, no. Post kita ubah menjadi put. Ini kita ubah menjadi put. Kita ubah menjadi put. Ini juga put. Nah, sudah. Ini sudah keubah kayaknya ya. Coba kita, yang user juga kita ubah. Put. Put. Kita ubah juga. Kita klik lagi yang bagian putnya di role yang post ini, bagian indeks putnya kita ubah jadi put. Nah, cukup. Coba kita akan mana postmannya ya? Nah, ini dia. Kita akan klik send. Nah, sudah terubah atau sudah terupdate. Jadi coba kita akan klik metode get.
Nah, jadi untuk pada metode get di sini juga sudah ditampilkan ya, ada 3. Nah, yang ini yang kita ubah tadi nih. Sekarang kita coba apakah masuk ke database di PHP MyAdmin atau tidak. Kita klik refresh dulu. Indonesia, motivasi. Nah, ini ya, sudah terubah, sudah bertambah, dan juga sudah terubah. Nah, ya, jadi untuk pada metode seperti itu, kemudian kita akan mencoba metode delete. Kita di sini klik delete. Nah, jika kita sudah klik delete, maka kita akan mendapatkan sebuah notifikasi yaitu sukses. Sekarang kita akan coba lihat di database kita. Nah, ini di database kita masih ada. Ya, jadi di sini akan saya mencoba lagi untuk pada metode post. Kita klik body, lalu kita klik send. Nah, datanya sudah ditambahkan. Kita coba kita memakai metode get. Ya, sudah ditambah. Kemudian kita put, misalkan ID-nya 99 dan juga ini ID usernya 99. Coba kita klik send. Kita klik metode get. Metode delete lagi. Nah, hasilnya sudah sukses. Jika sudah sukses, maka data yang pada di database juga akan terhapus. Nah, ini sudah terdelete data yang kita buat. Mungkin itu saja. Selanjutnya jika kalian ingin melakukan metode role dan juga user, kalian tinggal coba saja. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik di dalam kata-kata maupun di dalam pembuka saya dalam untuk menjalankan tugas yang dilakukan oleh saya sendiri dengan mata kuliah tersebut. Itu saja, terima kasih.